Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang Pan-Islamisme. Definisi Pan-Islamisme. Pan-Islamisme merupakan suatu ide yang bersifat internasional yang bermaksud untuk menggalang hubungan ukhuwah Islamiyah antar sesama orang Islam dan biasanya dikaitkan dengan gerakan khilafat. Ada kaitan erat antara ide Pan-Islam dengan jabatan khalifah yang dipegang oleh Sultan Turki. Pada tahun 1517, Sultan Turki Utsmani bernama Salim I merebut Mesir dan menggulingkan Khalifah Abbasiyah terakhir. Kemudian, Sultan Turki mengangkat dirinya sebagai khalifah serta pelindung Mekah dan Madinah. Ia berusaha untuk menciptakan kepemimpinan dunia Islam dan mengaku bahwa kendali pimpinan berada di tangannya. Sejak abad 17, secara pelan-pelan Sultan Utsmani mulai memanfaatkan ide khalifah ini semacam paus Islam. Hal ini membawa akibat adanya kesalahpahaman di Eropa sejak lahir abad 18. Khalifah sebagai bapak rohani seluruh umat Islam, seperti kenalnya kedudukan paus yang menjadi kepala rohani bagi seluruh umat Katolik. Demikian sampai awal abad 20. Secara turun-menurun, kepada negara Turki selalu menggunakan titel sultan dan khalifah. Sebagai sultan, ia mempunyai kekuasaan duniawi untuk mengatur negara dan sebagai khalifah mempunyai wewenang rohani untuk mengurus masalah agama. Pengertian pan-Islam secara klasik adalah penyatuan seluruh dunia Islam di bawah satu kekuasaan politik dan agama yang dikepalai oleh seorang khalifah. Secara modern, bisa diartikan bahwa kepemimpinan tersebut hanya meliputi bidang agama. Dalam perkembangan selanjutnya, pan-Islamisme hanya sekedar berusaha untuk menyatukan umat Islam dalam satu kaitan setia kawan atau menghidupkan ukhuwah Islamiyah di kalangan dunia Islam. Meskipun demikian, Pan-Islam dalam pengertian ini tetap dianggap berbahaya oleh negara-negara penjajah, sebab justru bisa membangkitkan perlawanan bangsa-bangsa Islam yang dikuasainya. Kekhawatiran negara-negara penjajah terhadap pan-Islam memang beralasan. Apalagi pada waktu meletusnya Perang Dunia I, negara Turki terlibat perang bersama Jerman melawan sekutu. Gerakan pan-Islamisme ini didesak oleh Al-Afghani sebagai satu-satunya benteng pertahanan terhadap pendudukan dan dominasi asing atas negeri-negeri muslim yang semakin lama semakin terpojok oleh bangsa-bangsa kolonial yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Sejarah pan-Islamisme. Al-Afghani melihat bahwa kemunduran umat Islam bukanlah karena Islam tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman atau perubahan kondisi. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Umat Islam telah dipengaruhi oleh sifat statis, berpegang kepada taklid, bersikap fatalis, telah meninggalkan akhlak tinggi, dan telah meninggalkan ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya dan menghendaki agar umat Islam bersifat dinamis, tidak bersifat fatalis. Berpegang teguh pada akhlak yang tinggi dan mencintai ilmu pengetahuan. Sikap statis itu membuat umat Islam menjadi tidak berkembang dan hanya mengikuti apa yang telah menjadi hasil ijtihad para ulama sebelum mereka. Mereka hanya bersikap menyerah dan pasrah pada nasib. Faktor lainnya adalah adanya paham Jabariyah dan salah paham qada, ketentuan Tuhan yang belum terjadi, dan qadar, ketentuan Tuhan yang sudah terjadi. Paham ini menjadikan umat Islam tidak mau berusaha dan bersungguh-sungguh dan giat bekerja. Kemudian ada faktor lain yang mendorong munculnya gerakan pan-Islamisme, antara lain 1. Dunia Kristen. Walaupun terpisah secara geografis, budaya dan nasab akan selalu menggalang pemersatuan kekuatan untuk menghadapi dunia Islam. 2. Pada masa kehidupan Al-Afghani, mayoritas negara-negara Islam tidak berdaya melawan kekuatan imperialis Barat. Perlawanan yang dilakukan negara Islam tidak sebanding dengan kekuatan militer bangsa penjajah. 3. Al-Afghani menyimpulkan bahwa kebencian umat Kristen terhadap umat Islam bukan hanya datang dari sebagian umat Kristen, namun berasal dari semua lapisan masyarakat. Dan keadaan ini akan tetap berlangsung hingga umat Islam mau mengakui keunggulan Kristen
kemudian mengikuti segala produk mereka. 4. Persatuan umat Islam merupakan sebuah keniscayaan untuk melawan gelombang serangan bangsa-bangsa barat yang mayoritas pemeluk agama Kristen. Tujuan gerakan Pan-Islamisme. Tujuan gerakan Pan-Islamisme oleh Afghani dijelaskannya dalam sebuah buku yang berjudul Tatimat Al-Bayan fi Tarikh Al-Afghan. Dalam buku ini, Al-Afghani mengatakan dengan tegas ide-ide dan gagasan-gagasannya yang ditujukan untuk para penguasa atau pemimpin khususnya dan kepada seluruh umat manusia Muslim umumnya.